Hai, saya Dola Felicia Bukiat. Sekarang saya mau bahas yang tadi saya bilang dan lanjutan dari Law of Attraction yang tadi yang pertama. Yang pertama saya membahas mengenai kondisi alfa, beta, dan theta ya. Jadi aku udah kebiasaan harus menulis untuk membuat frame-nya ya. Ketika aku membuat frame-nya, di situ aku bisa ketemu nih gap-nya di mana gitu ya. Jadi orang zaman sekarang itu mesti dikasih yang namanya trigger ya. Trigger, kemudian di otaknya itu ya harus ada trigger. Trigger di sini maksudku adalah gini. Sering banget nih kalau misalnya ngobrol sama aku maunya layanan sesar. Kenapa? Yang sesar aja. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya mau sesar aja. Tapi ternyata setelah assessment, setelah kita ngobrol beberapa kali, oh ternyata ketemu gitu ya. Orang-orang di sekitar dia tuh selalu nakutin bahwa lahiran normal tuh sakit dan lu nggak akan mampu dan sakit banget sampai berhari-hari dan lain sebagainya. Bahkan mungkin anggota keluarganya menyarankan untuk sesar aja karena sakit banget ya. Di situ ada trigger, benar ya? Dari ada trigger ini, maka ya trigger ya. Jadi maka ada kayak fight to fight gitu ya, kayak ada freeze dan lain sebagainya ya. Nah, trigger. Aku mau kasih contoh lagi mengenai yang namanya ini bad mood gitu ya. Nih, bad mood. Ada banyak banget orang yang begitu hamil kelihatan stretch mark-nya di mana-mana gitu ya. Wah, pokoknya stretch mark yang luar biasa sampai merah sampai ungu warnanya, dan itu kayak mempengaruhi mood dia di sepanjang kehamilan dia, bahwa dia adalah perempuan yang jelek, laki-lakinya juga, suaminya kayak itu dari si perempuannya ya, padahal suaminya nggak ada bilang apa-apa. Dia ngerasa bahwa suaminya kayaknya udah nggak mau lagi sama dia karena udah straight mark dan lain sebagainya, udah nggak nafsu lagi gitu kan. Padahal sebenarnya setelah aku ngobrol pribadi dengan suaminya nggak ada mikir kayak gitu. Itu kayak cuman, makanya aku bilang feeding the bad feeling. Padahal sebenarnya suaminya nggak ada mikir apapun tentang itu. Yang dipikirkan adalah perempuan ini adalah istriku, mama dari anak-anakku gitu. Dia harus sehat, apa yang dia mau aku coba ngikutin gitu kan. Suami itu kan biasanya lebih mendukung, mengcover, ya ngayomin gitu kan ya. Atau ada yang kalau rambutnya guntingnya sembarangan, berantakan, itu mempengaruhi mood dia. Coba kalau kita feeding the good feeling dengan ngomong gini, oh iya stretch mark, wah di payudara, di perut, di lengan, di paha, di bokong gitu ya. Kita kayak ngomong gini, I feel so natural, gitu kan? I feel so natural. Ya itulah seorang ibu gitu kan. That's why gitu ya. That's why we call mother. Ya dong, kita dipanggil ibu, kita dipanggil mama ya karena seperti itu. Ya dong, kalau memang gak mau dengan resiko seperti itu termasuk perubahan fisik, ya gak usah jadi mama. Gampang banget dengan contoh kayak gini. Kalau gak mau direpotin suami atau istri, ya gak usah menikah. Kalau gak mau direpotin sama anak, ya gak usah punya anak. Kalau gak mau direpotin dengan seluruh perubahan fisik dan psikis dan juga hormon ketika hamil, ya nggak usah hamil. Ketika nggak mau direpotin sama anak soal nyusuin, ya nggak usah punya anak gitu. Gampang kan? Gampang banget. Karena balik lagi ke video saya yang sebelumnya, bahwa ketika Tuhan sudah mengizinkan rahimmu ada rezeki bayi gitu, Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan loh makanannya, yaitu ASI. Dan itu udah paling yang terbaik. Bahkan sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan untuk pendidikannya, untuk rekreasinya, dan untuk proses tumbuh kembangnya. Asal kita orang tuanya clear pikirnya gitu ya. Nah, ketika kita bad mood cuman karena badan kita selulit, stretch mark dan sebagainya, itu hal yang sangat kecil dan itu sebenarnya nggak perlu dipusingkan. Tetapi itu kadang menjadi trigger bagi seorang ibu atau seorang perempuan. Oh, Civelis mah enak, nggak ada stretch marknya. Aku ada, cuman kebetulan karena aku senang banget sama yang namanya yoga dan olah tubuh, ya syukurlah sudah balik, tapi nggak balik kayak sebelum punya anak, dan aku nggak pernah musingin gitu. Kenapa? Emangnya tubuh bagianmu yang seksi itu, paha, bokong, payudara, dan lain sebagainya, itu mau kamu expose dengan pakai bikini terus setiap hari? Enggak kan? Dan kalau suamimu nggak pernah komen, dan aku yakin banget beliau pasti bijaksana karena beliau laki-laki dan belajar berproses dengan kita istri, ya nggak mungkin nuntut kayak gitu dong. Dan aku yakin banget Anda pasti memilih laki-laki yang memang
ya udah yang terbaik, artinya tidak menuntut mengenai perubahan fisik ketika Anda hamil. Dan kalau misalnya amit-amit ya aneh-aneh, ya udah balik lagi feeding the good feeling, dan kita doakan saja suami kita gitu kan. Nah itu dari soal bad mood gitu ya, harusnya kita memperkaya makna good mood kita ya. Nah sehingga akan tercipta yang namanya output kemudian menjadi frame ya. Output kemudian menjadi frame. Oleh sebab itu, aku selalu bilang, apa yang menjadi triggermu, itu biasanya ada di output. Dari tingkahmu, dari postur tubuhmu, dari bagaimana kamu bicara, dari bagaimana kamu menanggapi sesuatu, dan lain sebagainya. Itu semua output yang terjadi ya, dari frame itu. Kemudian, sebenarnya sama ketika output orang pakai sosial media. Buat saya setuju dengan salah satu senior saya, mentor saya, bahwa sebenarnya orang yang pakai sosial media itu mayoritas orang yang nggak punya otak. Nggak punya otak di sini artinya bukan aku marah ya, atau feeding the bad feeling di situ, enggak. Tapi lebih karena banyak banget nih orang di sosial media, aku berharap baik kamu yang menjadi followerku atau yang menjadi penontonku jauh-jauh dari sifat itu. Itu lebih mementingkan rasa ya, rasa gitu, bukan pikiran, bukan otak gitu loh. Gimana ya, aku jadi kadang ngerasa kita nulis apa dan dia belum kenal, dia belum membaca keseluruhan frame Instagramku misalnya, tiba-tiba sudah langsung pakai emosi gitu kan. Tulisnya pakai perasaan. Ya nggak gitu dong, gitu kan. Mesti beda dengan offline ya, ketika Anda bertemu dengan tenaga kesehatan, dokter atau bidan, Anda lihat mukanya, Anda ketemu cara intonasi ngomongnya gitu ya. Itu kan nggak suka ya udah tinggal diem ya, atau cari dokter lain, cari tenaga kesehatan lain. Tetapi kalau di online kan beda ya. Begitu Anda belum nggak suka, langsung ketik gitu kan, langsung ya pro ya. Makanya aku bilang kita punya pro and cons ya. Sesar bagus apa jelek, pro and cons. Normal, pro and cons. Sufor, pro and cons. Kemudian menyusui, direct breastfeeding, pro and cons. Marmot, teknik memerah dengan tangan, pro and cons, dan lain sebagainya. Kita punya pro and cons banyak banget. Cuma ya, kita harus punya emotional EQ management. Jadi jangan semua tuh pakai rasa, dipikir dulu kenapa, dan dilihat dulu frame Instagramnya atau frame Doula Felicia Pukiat itu siapa dan bagaimana gitu kan ya. Jadi itu mengenai output framing ya. Nah seperti yang di video sebelumnya aku pernah bilang, setiap orang itu punya tujuan baik sebenarnya, meskipun ketika dia berbuat yang aneh-aneh, tapi ya semua pasti punya niat yang baik gitu ya. Nah saya akan membahas mengenai yang namanya law attraction di sini, kerja otak ya, soal menyusui dan soal melahirkan. Jadi gini, banyak orang yang banyak orang yang nggak berani hamil karena dia mengalami trauma masa lalu. Jadi ketika itu terjadi sebenarnya salah nggak? Enggak. Karena sebenarnya ada sesuatu hal yang belum clear, yang belum jelas, yang belum beres di otak dia, di pikiran dia, dan di perasaan dia. Nah ketika itu belum beres, maka rasanya kok takut ya untuk hamil lagi, rasanya kok trauma ya gitu kan. Pesanku masa lalu itu bisa diingat, jadi nggak usah dilupain. Ketika Anda berjuang untuk melupakan masa lalu, sebenarnya itu bom waktu. Jadi harus di posisi yang senetral mungkin ketika Anda mengingat masa lalu gitu ya. Oke, masa lalu itu terjadi, tetapi ketika Anda mengingat, itu nggak ada perasaan atau emosi apapun. Jadi kayak flow aja, oh iya aku pernah ngalamin kayak gitu, tapi ya udah gitu. Bukan suatu hal yang membuat Anda blank, jiper, ciut, dan lain sebagainya. Udah gitu, sama kayak mantan pacar. Misalnya aku mengingat mantan pacarku gitu ya. Ya udah, ya dia mantanku, tapi bukan suatu hal yang aku kayak mau lihat dia lagi ngapain ya, terus aduh istrinya sekarang lagi ngapain, atau ceweknya sekarang lagi ngapain, atau apalah, aku nggak mau tahu. Ya udah, aku udah di kehidupan yang sekarang. Tetapi tentu saja masa lalu itu ya udah di tempatnya, tetapi perasaanku udah sangat netral banget. Nah begitu juga untuk melahirkan. Ketika Anda mempunyai trauma melahirkan,
yaitu dikelirkan dulu, dibereskan dulu. Caranya gimana? Banyak. Anda butuh ketemu orang kah? Atau bagaimanakah? Banyak banget yang bisa Anda Anda cari gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi assessment atau mencari orang. Kalau mau cerita sama aku boleh, atau kalau Anda uh, mencari siapapun yang benar ya, bukan amit-amit justru menjerumuskan ya. Jadi diselesaikan dulu itu, baru Anda mulai berproses untuk menerima hamil lagi dan menyiapkan proses melahirkan, proses menyusui dengan sangat clear, dengan sangat baik gitu ya. Jadi ingat pesanku bahwa masa lalu itu nggak harus dilupakan. Dilupakan itu bom waktu. Jadi gimana caranya? Masa lalu itu justru Anda boleh ya sekilas mengingat dan sudah netral, tidak ada perasaan apapun gitu kan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tidak melupakan masa lalu ya gitu. Yang berikutnya adalah gini. Ketika Anda memendam, justru yang terjadi adalah trauma. Dan trauma di sini adalah berbahaya gitu ya. Kenapa berbahaya? Karena yang aku bilang, bom waktu. Dan itu tinggal nunggu kapan boom gitu. Kapan meledaknya ya. Dan ya kan nggak enak ya kalau emosi meledak, dan itu sangat amat yang namanya ya pokoknya nggak enak deh kalau emosi meledak. Benar apa enggak? Gitu ya. Nah, yang berikutnya, kita punya yang namanya pikiran ya. Pikiran itu adalah bahasanya otak. Benar? Pikiran itu adalah bahasanya otak. Oke? Kemudian badan itu bahasanya feeling, bahasanya perasaan. Ya, bahasanya feeling. Ya. Sementara badan dibagi menjadi dua ya. Jadi badan itu bahasanya feeling. Badan itu dibagi menjadi dua ya. Dia bergerak sesuai dengan realita atau kenyataan atau justru imajinasi. Ya, imajinasi. Badan itu bergerak berdasarkan realita atau imajinasi atau bayangan. Oke. Nah, ini yang aku mau jelaskan. Kenapa kalau Anda gitu ya, kalau kamu terus feeding the bad feeling dalam kehidupanmu, itu akan imun tubuhmu bakal hancur gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, corona. Oke, memang kita harus akui, kita terima bahwa corona itu sedang heboh banget di Indonesia gitu ya, di Jakarta misalnya menjadi zona merah kah atau apapun lah ya zonanya, kemudian kota-kota lain. Oke, kita terima di situ. Nah, dengan kita menerima, justru kita harus aware, kita harus peduli. Artinya kita tidak mengabaikan semua protokol yang sudah diinfokan. Mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang baik gitu ya, sehat ya, kemudian bahagia gitu ya. Dan semua yang sudah dihimbau, bahkan diminta, bahkan mungkin diultimatum oleh para jajaran di bidang kesehatan ya. Nah, jadi gini, pikiran itu adalah bahasanya otak. Ya, kita punya otak di sini yang kecil, otak besar, otak kecil. Pikiran itu adalah bahasanya otak, ya. Sementara badan kita, tubuh kita bergerak berdasarkan dua hal, yaitu realita atau kenyataan, yang berikutnya adalah imajinasi. Kalau analogi seperti ini, Nicole, anak pertamaku itu, dia lagi demen banget yang namanya pakai baju princess. Nggak peduli deh apapun, pokoknya selalu pakai baju princess. Dia nggak peduli bahwa itu adalah suatu hal yang heboh, norak dan segala. Enggak. Dan aku sebagai mamanya dan juga papanya, kita nggak pernah ngomong, kamu salah loh pakai princess, enggak. Bahkan kita bantuin, kita pakein kalungnya, sepatunya gitu ya, props yang lain gitu. Ya, seumur Nicole, badannya bergerak sesuai imajinasi. Atau misalnya adekku waktu kecil dia suka pakai baju Spider-Man, Thomas, dan lain sebagainya. Sesuai dengan imajinasi. Nah, sementara yang berikutnya, badan bergerak berdasarkan kenyataan atau realita. Itu biasanya kalau kita udah dewasa, kita udah tahu malu gitu ya, kita udah tahu nggak enak dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya feeling yang nggak enak, ya, feeling yang enak gini,
wah lahiran itu sakit, wah nyusuin itu susah, wah, wah, pokoknya gitu ya. Wah, pokoknya induksi itu sakit, lebih baik sesar. Feeling yang muncul gitu ya, feeling yang muncul itu mempengaruhi tubuhmu. Seperti yang aku bilang bahwa badan atau tubuh bergerak berdasarkan dua hal, yaitu imajinasi atau realita. Imajinasi dan realita ya. Ketika ada bad feeling, ngerasa wah kayaknya gue nggak enak nih, nggak enak, itu imunnya bakal turun. Gitu ya terus, kalau gitu ya terus, ya udah virus bakal cepet banget masuk ke badan kita. Apalagi kalau hamil, hati-hati. Hamil itu sebenarnya sebagai sebuah bertapa loh ya. Ketika satu ibu hamil dan dia benar-benar terus kasih makanan ke feeling yang salah, negatif feeling, terus feeding the bad feeling, imunnya bakal habis. Dan dia nggak punya confidence, dia nggak punya kepercayaan diri. Ya virus makin enak aja masuk ke tubuhnya dia, gitu kan. Nah, apalagi kalau kita hidup dalam kenyataan kita punya yang namanya dendam. Kita emang harus buka mata ya, artinya gini, aku juga pasti pernah jengkel sama orang, marah, tapi ya sudah fine. Apa ya istilahnya kalau di aku tuh, lo ceit, gue capgo, atau whatever lah ya. Pokoknya ketika dengar nama dia, ya udah aku berusaha untuk netral, feeling the good feeling lagi. I have my world gitu ya, gue punya dunia gue sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau amit-amit kamu salah kasih makanan, istilahnya dendam, sakit hati, blank, terus kasih bad feeling, ya udah hancurlah semua imun tubuhmu. Dan virus paling suka dengan tubuh yang seperti itu. Beneran banget itu. Makanya mulai dari sekarang itu mikirnya harus ke masa depan. Kamu harus clear. Gue mau lahiran seperti ini. Gue mau lahiran normal. Tapi aku nggak memusuhi yang namanya lahiran sesar. Nggak. Ya. Tetapi lakukan proses persalinan seksio sesar tuh secara terhormat. Dan kamu paham kenapa. Bukan karena diada-adain harus operasi sesar. Gitu ya. Nah, jadi kalau udah mikirnya future, mikirnya masa depan, terus lihat ke depan, gue pengen punya generasi gue yang kayak gini. Bukan hanya sekedar sehat, tetapi clear. Tulis ya. Saya itu punya, kapan-kapan saya kasih lihat ya. Tulisan saya, tulisan tangan lo ya, mengenai atau apa yang aku mau untuk anak-anakku. Dan itu benar-benar kejadian, serius. Boleh tanya papanya, boleh tanya keluarga aku, itu sampai hal yang sepele kayak gini. Aku selalu di perut tuh ketika hamil Nicole, aku selalu bilang gini, nah mau makan ini. Terus ketika aku misalnya mau makan kaki ayam, fung chow gitu ya, udah makan, terus aku yang jawab sendiri, aku bilang, dan aku ngeluarin suara, makasih ya mama, sama-sama, ama-ama. Itu semua Nicole lakuin sekarang, bener. Nicole lakuin sekarang. Dan Margaret juga punya doa sendiri. Jadi aku tulis, aku nggak ngetik di handphone gitu, enggak. Aku nggak ngetik di laptop, enggak. Aku menulis dan aku laminating. Ada di kayaknya di kontainer simpanan aku. Karena ketika aku menulis, sebenarnya itu bagian dari semedi aku. Aku tulis, sarafku semua bekerja, tangan, jari, otakku bekerja. Ya. Nah, maka ketika kita sudah mikir masa depan, bener-bener clear, jelas mikir masa depannya mau apa, tuh anak mau apa, kita mau lahiran kayak apa, kita mau nyusuin kayak apa, kita mau sediain kayak apa, clear gitu ya, jelas. Maka badan ini dengan sendirinya akan siap untuk menghadapi future kamu. Akan siap untuk menghadapi kamu maunya apa ketika lahiran. Kamu maunya apa ketika habis lahiran. Misalnya habis lahiran mau dipijat, kemudian mau apa, mau minum jamu, dan lain sebagainya. Itu ada dalam yang namanya birth plan, postpartum plan, ya, termasuk proses menyusui, ya. Nah itu, jadi badan dengan sendirinya akan merespon. Contohnya gini, kalau aku bilang, yuk, ingat mangga muda, ada yang tiba-tiba telan ludah karena ngingat rasanya gitu kan. Atau aku bilang gini, yuk kita ingat pizza yang masih panas, hangat-hangat, aromanya, ada yang berubah dari gerakan tubuhmu? Ya misalnya, kalau aku tiba-tiba inget kayak, padahal aku belum makan,
Tapi aku tahu kayak mangga muda itu asam gitu, jadi kayak telan ludah gitu kan. Nah, itu analogi yang menunjukkan bahwa badan ini sebenarnya bergerak ketika kita sudah siapkan. Dan siapkannya harus siapkan yang benar untuk ke depan. Sehingga badan ini siap. Ketika badan ini siap, imun pasti tinggi. Segala virus tuh pasti takut. Kenapa ya? Karena sebenarnya di dalam tubuh kita punya titik-titik terkecil, sel molekul yang sebenarnya pasti baik dan kuat ketika kamu feeding the good feeling terus. Itu udah aku jalanin. Serius gitu ya. Nah, jadi saya sebenarnya mau membahas lagi mengenai video-video yang lain sih, mengenai materi-materi lain mengenai law attraction pada ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi video yang sekarang saya buat ini saya mau mengajak kamu gitu ya, penonton aku, follower aku untuk pinter gitu ya, untuk selalu balikin lagi feeding the good feeling. Ya, feeding the good feeling. Pokoknya gitu dulu aja latihan, feeding the good feeling. Dan kita butuh 21 hari untuk itu menjadi suatu kebiasaan. Dari video ini aku berharap kamu dan saya dan teman-teman lain yang di sekitar kamu melihat bahwa aura energi positif kamu luar biasa baik, dan itu jauh-jauh dari sakit penyakit. Dan ketika kita sebagai mama berjuang untuk lebih aware, lebih sehat, pastilah generasi kita juga ikutan sehat gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Silakan nonton di video-video yang lain. Temukan saya di Instagram @greibusehat. Saya Dola Felicia Bukyat. Dadah.